Ini yang bisa kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan malam hari ini. Kami mau percaya, kami mau berserah kepadamu. Karena kami tahu Kau Tuhan yang terlebih setia bagi setiap kami. Ini kami anak-anakmu yang masih muda ini Tuhan. Mari Kau yang siapkan hati kami. Biar malam ini kami diperlengkapi lebih lagi oleh firman-Mu. Dan firman-Mu Tuhan akan mengubahkan akan setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika kami telinga yang mau mendengar, hati yang mau menerima, buat kami Tuhan boleh menangkap semua apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Yang siap dengar firman Tuhan katakan sama-sama amin. Sekali lagi yuk beri kemuliaan buat nama Tuhan teman-teman. Silakan boleh duduk ya. Shalom semuanya. Yang jawab cuma 3 orang. Shalom. Nah, gitu dong ya. Mana Tip? Saya tadi ketika dia bilang ini lagu kesukaan beliau, saya berasa saya gila, saya tua banget ya dibilang beliau gitu kan. Gak apa-apa Tip ya, mana anaknya itu. Saya bilang oke kok kalau beliau tuh buat range umur berapa? Saya bilang ya biasanya buat yang senior yang lebih tua, cuma gak apa-apa ya Tip ya. Saya memaklumi ya. Oke teman-teman, tadi ketika Steve bilang dia cari di Google, dia searching di Google arti kata qualified, dan sebenarnya ini saya dapat tema ini dari minggu lalu. Saya juga sempat sharing juga di PW tapi nggak terlalu panjang lebar. Dan ketika saya doa Tuhan apa yang mau saya sampaikan, saya percaya bahwa setiap kita ini adalah anak-anak yang dipanggil sama Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Dan saya percaya kita semua adalah anak-anak yang dipilih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin ya. Dan hari ini teman-teman, tentang qualified ketika saya menyiapkan, artinya apa sih? Tadi Steve bilang punya banyak arti, punya banyak kalimat-kalimat yang mungkin mirip-mirip ya kan. Ketika saya cari dan saya coba telah artinya, yang saya dapat adalah artinya tentang memenuhi syarat, qualified, kualifikasi, ya kan? Kan ada tuh kalau pertandingan ada yang namanya diskualifikasi, ya kan? Dibatalkan atau dikeluarkan dari arena pertandingan. Dan hari ini hubungannya apa sih qualified dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, teman-teman? Ya, silakan slide yang pertama. Dikatakan bahwa hukum Tuhan dan hukum kerajaan surga itu menetapkan persyaratannya untuk kita bisa mengalami semua janji Tuhan, dan endingnya kita semua masuk surga. Amin. Endingnya mau nggak barang-barang kita masuk surga? Mau? Yang mau cuma 1-2. Mau nggak kita masuk surga endingnya? Nah ya, jangan sampai ada yang bilang gue mau nyobain dulu kok ke gang sebelah. Jangan guys ya. Ketika kita tahu tujuan akhir kita adalah kerajaan surga, kita masuk surga. Tapi selama kita hidup, duduk, berdiri ya di dunia ini, kita pun berhak menerima dan mengalami yang namanya janji dan rencana Tuhan. Amin. Setiap kita pasti mau ngalamin berkat Tuhan, ya kan? Pasti mau ngalamin yang namanya janji Tuhan jadi nyata dalam hidup kalian. Tapi Tuhan tuh punya persyaratan buat kita, teman-teman. Kalau ditanya persyaratannya apa kok? Satu hal yang penting, hidup bersama dengan Tuhan. Dan dari situ banyak hal yang dijabarkan. Hidup bersama dengan Tuhan itu harus gimana, harus seperti apa, harus ngelakuin apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Itu banyak teman-teman. Tapi intinya adalah untuk kita bisa menikmati, untuk kita bisa istilahnya endingnya nanti masuk dalam kerajaan surga. Persyaratannya apa sih yang Tuhan pengen? Kita hidup di dalam Tuhan, bukan di luar kasih-Nya. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada dari kita pun yang bisa datang kepada Bapa, yaitu ke surga, kalau tidak melalui Yesus Tuhan di hidup setiap kita. Nih,
persyaratannya. Yang utama ya, poin pentingnya ini teman-teman. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa, gak ada yang bisa nanti endingnya masuk ke surga tanpa melalui Yesus. Tadi saya bilang intinya adalah hidup bersama dengan Tuhan. Dari kalimat ini tadi saya bilang dijabarkan banyak hal yang akan bisa kita pelajari, yang akan bisa kita lakukan dalam kehidupan setiap kita. Tapi intinya adalah ketika kita tahu endingnya di mana, dan ketika kita mengingini, kalian pengen dapetin sesuatu berkat Tuhan yang luar biasa, kuncinya apa? Hidup di dalam Yesus Tuhan. Gak bisa ditawar, gak bisa ditunda, ini yang harus kita perbuat. Next. Pertanyaannya, sudahkah teman-teman ada di dalam Yohanes tadi? Sudahkah teman-teman semua ada di ayat yang tadi? Silakan tanya pada dirimu sendiri, apakah aku, saya, gua udah ada di dalam Yohanes 14 ayat 6 tadi. Hari ini teman-teman, saya cuma pengen kita ini satu pengertian bahwa kita anak-anak yang dipilih oleh Tuhan, kita ditetapkan. Tuhan tuh gak asal milih teman-teman. Tuhan tuh gak asal menciptakan kita sebagai manusia. Dia bukan Tuhan yang udahlah saya akan ngebentuk Daniel Christopher, ya kan. Jangan senyum-senyum kamu Niel ya. Saya percaya Tuhan gak ngebentuk Daniel dengan asal-asalan. Tuhan sudah punya planning dari A sampai Z. Dari umur dia 0 sampai nanti endingnya dia kembali ke surga. Itu planningnya. Sama dengan kita, saya dan teman-teman semua. Tuhan udah punya planning dari kita umur 0 sampai endingnya nanti. Tuhan itu sudah merencanakan kita semua masuk ke surga. Amin. Tetapi pertanyaannya, di dalam kehidupan saya dan teman-teman semua, apakah kita bisa melakukan ayat yang tadi kita baca? Apakah kita sadar dan mengerti bahwa ujungnya ada yang harus kita capai? Pertanyaannya, are you qualified or not? Markus 2 ayat 13 sampai ayat yang ke berapa nih? 14 ya. Sesudah itu Yesus pergi, sebentar, saya buka Alkitab aja. Markus 2. Oke, Markus 2 13 sampai 17. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa Yesus makan bersama-sama orang dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Yesus dengar dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang berdosa. Hari itu ada seorang yang namanya Lewi. Apakah di sini ada yang namanya Lewi?
Ada di sini? Tidak ada. Kalau kalian tahu kisah Lewi dan kalian tahu historinya, dia adalah seorang pemungut cukai, teman-teman. Dia adalah seorang pemungut cukai yang pada masa itu yang namanya pemungut cukai itu pekerjaan yang dibenci dan tidak disukai oleh banyak orang. Pekerjaan yang istilahnya membuat orang ini menderita karena harus membayar pajak yang begitu tinggi harganya. Dan hari itu ketika Yesus lewat di depan Lewi, dia bilang apa tadi? Ikutlah aku. Lewi dipanggil nih. Wi, ya kan? Wi, sini Wi, ya kan? Wi, ya kan? Sini Wi, ikut, ya kan? Dia nggak tahu mau ngapain. Akhirnya dia menjamu Yesus dan duduk bersama-sama makan. Hari itu saya bilang seorang pemungut cukai pada masa itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat-sangat tidak relevan, yang sangat-sangat dibenci oleh banyak orang. Tetapi Yesus tidak melihat bagaimana Lewi, dia kerjanya apa yang dia perbuat. Tapi Yesus cuma memanggil Lewi, ikutlah aku. Sama kayak tadi yang Steve bilang, lagu Sampai Akhir Hidupku. Ini salah satu favorit lagu yang saya suka. Dari liriknya awal sampai akhir. Pribadi saya tuh pernah ngalamin hal seperti itu, teman-teman. Kalau kalian tahu kisah saya pada masa muda, bukanlah kisah yang bisa dibanggakan, ya. Banyak dosa, celah, kesalahan, yang tidak baik yang saya perbuat. Seumur kalian saya ini bukan hidup yang istilahnya secara rohani, takut akan Tuhan. Tetap pelayanan, tapi tetap juga buat dosa. Sembunyi-sembunyi, ya kan. Pas kuliah harus keluar negeri, ya kan, magang, tambah menjadi-jadi. Ya, semua dosa kenikmatan saya pernah rasakan. Dan ketika saya dengar lagu tadi, liriknya dari awal sampai akhir, ada kan bilang, tak peduli masa lalu, Yesus tetap memilihku. Yesus datang buat kita itu dengan tangan yang terbuka, teman-teman. Even dia punya persyaratan untuk kita, yaitu hidup di dalam dia. Tapi ketika dia melihat anak-anaknya jatuh, dia melihat anak-anak yang ngelakuin kesalahan, Yesus datang dengan tangan terbuka, menanti dan menunggu setiap kita. Tetapi kadangnya kita ini enggak ngeh, kadang kita ininya cuek, ya kan, hidup menurut apa yang kita mau. Dikatakan tadi kan, Yesus datang bukan untuk orang benar, ayat yang 17. Tapi dia datang untuk mencari orang-orang yang berdosa, yang mau diubahkan, diperlengkapi, dan menjadi anak-anak Kristus. Ada sebuah statement dikatakan, He doesn't call the qualified, but He qualifies the call. Ya. Saya nggak tahu ini artinya benar atau enggak, saya mengartikan kira-kira, ya kalau ada yang salah tolong dikoreksi ya. He doesn't call the qualified, but He qualifies the call. Tuhan tidak memanggil orang yang memenuhi syarat yang udah terkualifikasi apapun itu, melainkan Ia datang untuk memperlengkapi, menyembuhkan, memulihkan, membantu orang-orang, anak-anak yang dipanggilnya. Hari ini kok gua ini hari-hari ini lagi jatuh dalam dosa. Nobody's perfect in this world, teman-teman ya. Gak ada manusia yang sempurna. Kok gue habis ngelakuin kesalahan, kok gue habis ini. Jangan pernah kita merasa malu untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mau kalian sembunyi di bawah kolong tempat tidur pun, Tuhan tuh tahu.
Mau kalian kan gue bikin dosanya di kota Cirebon. Bentar lagi gue mau kuliah di Bandung ya kan. Cincailah. Tuhan tuh tahu teman-teman. Ketika kamu mau mengaku itu di hadapan Tuhan. But he qualifies the call. Dia akan mengubahkan, memperlengkapi kehidupan saya dan teman-teman semua. Lukas 5 ayat 32 berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Saya mau tanya, siapa di sini yang nggak pernah ngelakuin dosa? Boleh angkat tangannya. Kalau ada, saya kasih iPhone 15. Ada yang tidak pernah ngelakuin dosa? Hah? Apa deh? Kamu apa tertarik ya? Hah? Minta sama Miswa. Tidak ada satupun dari kita yang berani mengangkat tangan, kok gua suci, gua bersih, tanpa cacat dan celah. Tidak ada kan angkat tangan? Karena kita akan dipulihkan, diperlengkapi ketika kita merespon panggilan Tuhan dan kita datang hidup di dalam Tuhan. Tuhan akan memperlengkapi kita ketika kita percaya dan menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup kita. Mungkin Adriel dikenal pada masa sekolah, wah dia tukang ganti cewek, contoh ya. Mata keranjang, ya suka godain cewek, suka pegang-pegang cewek mungkin ya, contoh ya Adriel ya. Is that true or not saya nggak tahu ya. Enggak lah ya, saya percaya Adriel anak baik-baik, amin. Mungkin dia dikenal, dicap Adriel sang apa ya, sang laki-laki mata keranjang atau apapun itulah, ya kan? Dan ketika dia terjebak dalam dosa itu sehari demi hari tanpa bosan, tanpa lelah, tiap hari godain cewek mulu ya kan? Mungkin dipacarin, digilir berganti-gantian gitu, mungkin dia terjebak dalam dosanya. Dosa, maaf kata, itu tidak sudah dalam dosa perzinahan ya. Tetapi pada akhirnya Adriel capek, aduh gua lelah hidup kayak gini. Dia punya keinginan untuk berbalik dan hidup benar di hadapan Tuhan. Sampai akhirnya ketika dia datang ke Tuhan, Tuhan ubahkan aku Tuhan. Tuhan, aku mengaku dosa. Karena aku tahu Engkau mencari orang yang berdosa untuk ditobatkan. Dan aku mau tobat. Tuhan akan dengan senang hati memulihkan, mereparasi hidup kita. Asalkan kita mau. Lewi, sang pemungut cukai, pada masa itu dipandang sebagai orang yang kotor dan berdosa. Slide-nya ada. Nah. Lalu dia dicap sebagai pengkhianat bangsa. Dia ini keturunan Yahudi, teman-teman. Tapi dia bekerja menarik pajak untuk pemerintahan Romawi. Dia menindas saudara-saudaranya, dia menindas bangsa yang sama, punya darah yang sama. Hanya untuk apa? Menarik pajak untuk pemerintahan Romawi. Kalau mungkin lebih dispesifikin, dia orang Kristen tapi dia menindas orang-orang Kristen. Temannya ditindas, mungkin saudaranya ditindas, suruh bayar pajak, kalau nggak bayar mungkin diancam dan segala macam. Itulah Lewi pada masa itu. Dan akibatnya apa? Dia dibenci dan dikucilkan oleh banyak orang. Lewi seseorang yang tidak banget ya. Tetapi hari itu Tuhan datang mau memulihkan
dan mengubahkan hidupnya. Dia memanggil Lewi, dijamu di rumahnya. Even banyak orang berkata, itu ngapain sih Yesus makan di tempat orang berdosa, orang najis, orang yang tidak punya hati, orang yang gak tahu diri. Karena Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan. Dia pengen Lewi berubah, Tuhan pengen Lewi hidupnya berubah. Tidak lagi menarik pajak, tidak lagi menindas saudara-saudaranya. Tapi dia mau Lewi mengalami perubahan demi perubahan. Dan hari itu teman-teman, Lewi menjawab panggilan Tuhan. Kalau hari itu ketika Yesus lewat dan dia bilang, Lewi ikutlah aku. Dan dia bilang mungkin, siapa lu? Ya kan? Siapa sih? Gak kenal. Gue cuma denger namanya doang Yesus tapi gue gak kenal. Ngapain gue ikut lu Tuhan? Kalau hari itu Lewi tidak merespon panggilan Tuhan, Lewi tidak merespon panggilan yang Tuhan berikan dalam hidupnya, mungkin kisahnya berbeda. Kita mau buka dulu dari 2 Timotius 3, 2 Timotius 3, 14-17. Panas ya guys. Oke, 2 Timotius 3 ayat 14-17 berkata, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah kau terima dan kau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil kalian semua, saya dan teman-teman semua sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepada kita dan menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dengan demikian, tiap-tiap kita semua malam ini yang ada di Life God, kita ini kepunyaan Allah, amin. Dan kita akan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik yang akan kita lakukan dari hidup kita, amin. Siapa di sini yang mau berbuat jahat? Mungkin ada, ya. Saya rasa semua nggak ada yang mau berbuat jahat kecuali usil, ya. Itu juga kalian harus bertobat, ya. Even usil itu mengenakan buat kita, ya. Saya dulu tipe orang yang usil, teman-teman, ya. Dulu kan zaman saya sekolah tuh duduknya masih berdua-dua, ya kan. Dan dempet sama teman di depannya. Kalau sekarang kan mungkin kehalang meja, ada kayak kuliahan gitu kan. Kalau dulu tuh saya dulu sekolah di Cipto, ya. Mejanya ini nempel sama kursi di depan teman saya nih. Jadi saya tiap hari itu kerjanya nulis-nulis di seragam belakangnya dia. Ya kan usil. Loh, nggak apa-apa loh, kan saya bilang gitu dulu, kenapa kalian gitu sih? Saya lagi cerita loh, ya. Tolong ya. Dan saya percaya kamu mungkin juga pernah lakukan itu, ya. Hah? Pernah usil tapi kan? Ya udah kan beda-beda usilnya, guys, ya. Jadi tiap hari saya tuh seragamnya tak tulis-tulis, ya kan? Tak coret-coret, ya kan? Ada yang lebih aneh, ada yang lebih nakal lagi teman saya. Jadi dia itu makan permen karet, ditempelin di rambut teman saya di depan, ya kan? Itu bukan saya, teman saya, ya, teman saya. Saya kasih tahu dulu nih penjelasan, jangan sampai kalian, kok ngomong dulu pernah kayak gitu, enggak, ya kan? Ada lagi yang lebih sadis. Ini memang teman saya ini agak-agak spesial. Jadi pensil habis dikurek itu tuh di ke teman di depannya, sampai kadang merah-merah, lecet. Itu udah tindak kejahatan sih. Tapi itu kadang usil itu, kadang kalau gua, ya kan, tulis misalnya dia namanya misalnya Karen Love siapa pokoknya gitu. Jadi kan kalau dia jalan kan banyak yang baca kan di belakang cie. Jadi kalau saya dia jalan kan dibaca soalnya sama orang-orang lain. Saya tuh dulu kayak gitu. Jadi nulis, ya, contoh ya kan, Karen Love
Siapa ya di sini? Ya kan saya juga nggak tahu kamu suka sama siapa, ya kan? Karen Love Darto mungkin ya, udah aja. Jadi ya itu kadang usil tuh bikin seneng hati kita. Ada kepuasan sendiri, bener nggak? Yang pernah ngusilin teman, bener nggak? Ada kepuasan di batin kita, bener nggak? Bener nggak? Ya nggak ada yang berani ngaku ya. Nggak apa-apa, tenang, saya tidak akan memarahi kalian ya. Nah, kadang hal-hal seperti itu, perbuatan usil adalah awal dari kita ngelakuin hal-hal yang tidak baik di kemudian hari. Dan terbukti saya jatuh dalam banyak hal yang tidak baik. Tapi teman-teman, Tuhan datang kepada Lewi untuk apa? Untuk mengubahkan hidup Lewi. Untuk apa? Supaya Lewi berbalik, supaya Lewi diperlengkapi hidupnya untuk menjadi murid Tuhan. Dan akhirnya kisahnya secara singkat saya jelaskan, Lewi ikut Tuhan. Dia nggak lagi jadi pemungut cukai, tapi dia menulis Injil Matius. Dari seorang yang berdosa, dari seorang yang tidak banget, yang istilahnya dibenci oleh banyak orang, akhirnya Tuhan mengubahkan Lewi menjadi seorang penulis Injil. And how about you guys? Saya percaya kalian akan lebih dahsyat dari apa yang Lewi lakukan setelah dia bertobat ya. Bukan di saat dia belum bertobat, tapi setelah dia bertobat. So teman-teman, hari ini jangan pernah kita refuse, kita menolak akan setiap firman Tuhan. Kadang firman Tuhan berbicara dalam hidup setiap kita. Oh, ini firmannya kayak pas buat saya. Oh iya, gue lagi ngalamin ini, firmannya ini kayak pas, ayatnya pas. Itulah Tuhan berbicara dalam hidup kalian semua. Jangan sekali-kali ini mah cuma ini doang, apa tidak sengaja atau kebetulan. Gue percaya gak ada firman Tuhan yang kebetulan untuk kita semua. Kalau itu berbicara dan kalian, oh iya gue lagi ngalamin ini dan hari ini firmannya pas, itu Tuhan lagi ngomong sama kalian. Jangan refuse, jangan bilang ini kebetulan. Tapi ayo hari-hari ini, ketika kita mau seperti Lewi, diubahkan dan diperlengkapi ya. Lalu kisah 12 murid Tuhan Yesus. Sebelum Yesus naik ke surga, mereka ini kan ngintil terus, ngikut kemana Tuhan pergi. Yesus berfirman, Yesus ngadain mukjizat. Ini murid-murid ini lihat secara real. Secara tidak sadar mereka sedang diperlengkapi sama Tuhan. Ya kan? Ketika mereka dipilih jadi murid Yesus, ikut kemanapun Yesus pergi. Singkat cerita, akhirnya Yesus ditangkap, disalib, mati, dan naik ke surga. Tidak panjang durasinya. Tapi di saat mereka mengikut Yesus, disitulah Yesus memperlengkapi hidup mereka. Disitulah murid-murid Tuhan diperlengkapi supaya mereka bisa qualified untuk sebagai murid Yesus. Dan kita sama-sama tahu ketika Yesus naik ke surga, pesannya apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Sejak hari itu murid-muridnya tersebar ke seluruh penjuru memberitakan firman Tuhan. Bahkan ada yang bisa bikin mukjizat. Karena apa? Karena mereka sudah diperlengkapi oleh Yesus. Markus 3 ayat 13-15. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan.
Yesus memberikan legasinya, Yesus kasih semua apa yang pernah dia ajarkan. Supaya murid-muridnya melanjutkan estafet itu. Bayangin kalau hari itu murid-muridnya nggak mau terima ini, kita mungkin nggak ada hari ini teman-teman. Nggak akan ada yang namanya agama Kristen tersebar ke seluruh dunia. Kalau hari itu murid-muridnya menolak Yesus, menolak panggilannya, maka nggak ada yang namanya firman Tuhan yang diberitakan sampai pada malam hari ini. Tetapi sekali lagi, murid-muridnya diperlengkapi ketika mereka bersama-sama dengan Yesus mengikuti kemanapun Yesus pergi. Dari yang mungkin cuma seorang nelayan, cuma orang biasa, tapi mereka dipakai dengan sangat ajaib. Dan saya percaya kalian semua akan dipakai dengan Tuhan secara ajaib. Amin. Punya porsinya masing-masing. Mungkin porsinya saya dengan porsinya Chelsea berbeda, ya kan? Tuhan tahu apa yang menjadi kekuatan di hidup saya maupun di hidup Chelsea. Itu yang akan Tuhan perlengkapi terus menerus. Jadi hari ini teman-teman, jangan kita refuse, jangan kita menolak. Ya. 2 poin terakhir, saya akan dengan cepat menyelesaikan pada malam ini. How to be qualified. Yang pertama ada yang namanya surrender, berserah. Ya, ini mungkin kata yang mungkin sering kita ucapkan. I surrender all, aku berserah. Tadi kita nyanyi, kini aku berserah, ya kan? Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, ya sudah sewajibnya kita berserah sama Bapa kita. Bukan kepada Bapa yang lain di gang sebelah. Even gang sebelah menawarkan kenikmatan yang sangat ajaib buat daging kita. Tapi bukan itu tujuannya. Kalian harus tahu tujuan kalian adalah surga. Bukan di gang sebelah dan endingnya gang sebelah. Dan untuk itu, bagaimana untuk kita bisa memenuhi syarat itu? Maka poin yang pertama, berserah sama Tuhan. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Gede banget nih. Nah. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Cuma satu, kita berserah hanya kepada Tuhan kita. Ketika kita bilang, Tuhan, aku menerima Engkau sebagai juru selamat dalam hidupku, seketika itu juga hidupmu bukan milikmu lagi. Kalian jangan ada, hidupmu bukan milikmu lagi, ya kan? Tapi hidupmu hari itu ketika kamu bilang, Tuhan, aku bertobat dan aku terima Yesus sebagai juru selamat, seketika itu juga hidupmu sudah menjadi milik Tuhan. Sering dibilang tubuh kita adalah bait Allah, ya kan? Banyak yang pernah nanya, kok kalau ditato boleh nggak? Boleh nggak kalau kata kalian? Hah? Apa? Ya. Ini jawaban yang mungkin banyak orang punya jawaban masing-masing. Kalau ditanya, kok mau nggak ditato? Mau, tapi tato yang seminggu hilang. Bukan permanen, guys. Sempat ada keinginan kayak katanya, oh di sini bikin salib gitu kan, atau mungkin bahasa Ibrani atau apa gitu. Nanti saya
Ya gini, gitu kan. Gitu kan. Lihat nih, keren kan. Tapi balik lagi ke pengertian kita masing-masing teman-teman. Tubuhmu adalah bait Allah, balik kepada keputusan kalian. Saya mungkin bisa ngotbahin hari ini, tapi tetap keputusan di tangan kalian. Even saya bilang, Melin kamu gak boleh ya nato-nato. Cika juga jangan, mentang-mentang kamu udah kuliah jauh dari mama, ya kan, kamu hidup semuanya. Mungkin yang di depan ini akan bisa ngomongin dan bilang tentang kebenaran itu. Tapi pulang dari sini semua is on you teman-teman. Balik lagi kepada pribadi kalian masing-masing. Jadi serahkanlah dirimu cuma kepada Tuhan. Jangan kepada hal-hal yang atau ilah-ilah lain. Karena ada firman-Nya berkata, Yohanes 3:30, Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sedangkan malam ini saya nggak kecil-kecil, ya kan? Ini ayat agak sedikit membingungkan ya. Ia harus makin besar dan aku harus makin kecil, tapi saya nggak kurus-kurus, ya kan? Bukan masalah fisik teman-teman, tapi masalah egonya kamu. Masalah istilahnya sikapmu, temperamental kamu di hadapan Tuhan. Atau mungkin, udahlah, saya gak mau ikut-ikut lagi. Apaan tuh? Ya kan, belajar musik lah, apalah. Sekarang ada divisi lawatan lah, apalah. Ke sekolah-sekolah, ke gereja-gereja, minggu itu buat tidur, ya kan. Salah gak sih? Setiap orang punya hak untuk menentukan sikapnya masing-masing. Tapi kalau kita mau hidup berserah sama Tuhan. Tadi saya bilang punya mandat, jadikanlah semua bangsa muridku. Mungkin dengan versi yang berbeda-beda kalian bisa berkatin banyak orang. Mungkin dengan tidak harus, berarti kalau mau berkatin banyak orang harus gabung sama timnya Cendanil ya, divisi lawatan. Ini bukan berarti saya nggak boleh kalian gabung ya, silakan gabung, ya kan? Tapi kalian pun bisa ngelakuin dari hal terkecil dengan cara apa kalian jadi anak baik di rumah dan bikin papa mamamu senang, itu udah cukup buat mereka melihat, oh ternyata Josia ini baik. Ya kan? Amin Jo. Amin. Yesus harus semakin besar. Dan kita yang harus semakin kecil. Jangan kita melebihi Yesus, siapa kita teman-teman. Ya. Lalu poin yang kedua, yang terakhir. Grow of faith. Tadi saya nanya kok ini bener gak ya bahasa Inggrisnya? Saya bilang bertumbuh dalam iman. Ya bisa growing in faith atau grow of faith. Oke salah. Pokoknya intinya sama. Ya kan? After kita surrender, berarti kita harus bertumbuh dan bertumbuh. Ketika kalian terima Tuhan, bertobat, dibaptis, ikut pelayanan, what next? Apa selanjutnya? Bertumbuh dalam imanmu kepada Tuhan. Jangan kita menjadi anak-anak muda yang stuck, jalan di tempat, tapi ayo kita harus terus bertumbuh di dalam Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 17-18. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaannya, siapa yang kamu taruh dalam hidupmu malam hari ini? Siapa yang kamu kenal dalam hidupmu malam hari ini? Dan siapa Juru Selamatmu
dalam hidupmu malam hari ini. Kalau kita berkata, oh aku udah ada Yesus di hidupku, maka bertumbuhlah di dalam Yesus. Enggak lagi jadi anak-anak muda yang mentalnya down, gampang galau ya kan, gampang istilahnya pundungan dan segala macam. Apa kalau saya udah berumur dan segala macam, jangan jadi anak-anak yang mentalnya cepat jatuh. Tapi Tuhan kasih kita keberanian, bukan ketakutan. Amin. Ya. Contoh ya, ini ada sebuah gitar nih. Percaya gak kalau saya bisa main gitar teman-teman? Hah? Percaya, aduh. Ada sebuah gitar di tangan saya. Ini gitar di tangan yang tepat akan memainkan nada-nada yang indah, benar? Saya boleh minta stand mic gak satu? Biar gampang ngomong gitu, bukan saya mau nyanyi enggak, tenang. Saya masih kalah jauh lah sama yang bisa jago-jago main gitar, ya kan? Jangan lari Tip, jangan. Nanti ada ini. Ini saya tutup dengan ilustrasi ini ya. Sakit. Maaf ya, Cenanil tak jepit gitarnya nih. Oke ya, cek. Udah kayak siapa nih ya? Tulus. Tadi saya bilang gitar di tangan yang tepat bisa memainkan sebuah nada-nada yang indah, ya kan? Saya ini pernah dapat gitar dari seseorang. Kenapa kalau dari seseorang langsung, gitu kan? Dari kakak pembina saya, tenang, bukan dari siapa-siapa. Kalau yang dari sana mah beda gitu kan. Jadi saya dapat gitar, tapi saya nggak bisa main teman-teman. Karena orang kalau bisa main tuh kayak enak gitu kan, deng, atau bener atau enggak kuncinya. Dan saya berpikir untuk ini gitar kan eman-eman ya, udah dikasih gratis cuma-cuma, tapi nggak bisa gue mainin. Kebetulan saya dekat sama Koiko nih, ya kan? Kayak Koiko bisa ngajarin gue nih. Koiko, boleh maju Koiko? Gue manggil Koiko nih, Koiko kan lu kan pembina nih ya, udah. Pokoknya Koiko adalah sosok yang baik, ya kan? Bener kan, lembut, murah hati, sayang anak gitu kan. Kok gue punya gitar nih, ya kan? Coba sih main, ajarin saya kunci A, kunci G atau kunci Z gitu. Gue gini dulu. Coba bisa nggak? Hah? Oke, nggak bisa ternyata. Aduh, duduk lah, duduk. Nggak bisa ternyata. Koiko yang gue kenal baik, ya kan, wibawanya luar biasa, kebapaan gitu kan, emang jadi bapak sih sebenarnya kan. Ini saya kayak stand up sini nih. Gue yakin karena dia baik, gue percaya dia bisa ngajarin gue. Tetapi ternyata saya memilih orang yang salah, ya kan. Ternyata dia tadi nanya ini mencetnya dari kanan apa dari kiri, kan bingung juga, ya kan. Akhirnya saya coba cari. Dapatlah nama Jeffrey. Sini Jeff. Ini Jeff. Ih, malu kamu sih. Saya cuma dengar Jeffrey ini katanya bisa main musik. Ini abaikan tadi kamu main di belakang sana ya, abaikan. Saya cuma dengar Jeffrey ini bisa main musik, ya kan. Jeff, oh ini baru dapat gitar nih, cuma nggak bisa main. Coba sih ajarin. Hah? Dilempar, ya dimainkan. Iya, coba kunci G gimana G gitu kan. Ada sini dong, biar pada ngeliat. Oke, kalau A gimana A? Kalau Z.
Dia ngajarin saya kunci G, kunci A, coba main di G. Kini aku percaya. Ya. Dah cukup, nanti pada terkesima di sini. Di tangan yang tepat bisa ngiringin saya nyanyi. Saya bisa nyanyi tapi saya nggak bisa main gitar. Tapi saya mau belajar dari Jeffrey gimana caranya bisa main gitar. Coba lagi Jeff, kunci G. Oke, saya coba ya. Aduh, tuh, kini aku kemana nih? Apa itu? Nah kan, karena saya masih belajar teman-teman. Saya masih diperlengkapi sama Jeffrey untuk bisa lancar. Kini aku percaya, bukan tiada yang mustahil. Terus, bukan nggak tahu. Dit, saya nanya kamu tahu baik. G, C, D. Saya masih harus nanya. Coba Jeffrey main lagi. Cahaya tiada yang, tuh itu kunci apa tuh saya nggak tahu tuh. Ya, kalau minum-minum tangan saya nggak nyampe teman-teman. Ya, oke, cukup. Saya tadi main masih nanya-nanya Jeffrey kuncinya apa. Karena saya masih belum lulus, saya belum qualified, masih belajar. Kalau Jeffrey udah qualified, hafal dia kunci, bisa main. Coba nyanyi lagu Gandol Gusti. Nggak akan bingung. Oke, duduk Jeff. Thank you, thank you. Ini sekilas saja ya supaya kita bisa ngerti teman-teman. Ya udah, nggak apa-apa sih pakai ini. Saya punya gitar tapi saya nggak bisa mainnya. Dan saya menyerahkan kepada orang pertama yaitu Koiko. Tapi saya salah menyerahkan diri saya. Akhirnya itu bisa membuat saya jadi sesat. Mainnya dari kiri apa dari kanan bom, ya saya juga nggak tahu. Oh gitu kan. Akhirnya saya mencari lagi. Dapatlah seorang yang namanya Jeffrey. Yang bisa perlahan-lahan ngasih saya, ini kalau kunci G yang dipencet apa, kunci A yang dipencet apa. Dia udah hafal, dia udah qualified. Dan dia lagi memperlengkapi saya untuk saya bisa main. Saya cuma bisa kunci G, A, C, D, E, A minor, E minor, F. Kalau udah masuk minor yang lain, yang kayak tadi gitu, saya udah gak bisa. Tangan saya gak nyampe, ya kan. Tapi saya mau belajar. Saya tuh gitarnya, kalau gak salah saya kasih ke saudara saya. Gitu. Masih ada gak gitarnya, Fabio? Masih, untung gak dijual, bagus. Bawa ke Madiun ya. Saya kasih gitarnya ke dia karena dia itu pengen main gitar kok. Akhirnya saya kasih. Saya tahu bahwa event bidangnya udah ada. Sarananya udah ada. Tinggal kita mencari orang yang tepat untuk memperlengkapi hidup kita. Saya bisa main gitar tapi dikit-dikit. Yang penting kan bisa. Tapi kalau kita salah menyerahkan diri, saya sama Koiko belajarnya bukan gitar ya guys, cetak-cetak lampu di atas. Jangan pengennya main gitar malah dipencet-pencet gini-gini kan nggak mungkin bunyi kan gini-gini apa gini-gini ya kan. Maaf Nil, tenang aja nggak lecet. So teman-teman hari ini pastikan kepada siapa kalian berserah. Dan pastikan di dalam dia kita bertumbuh bersama-sama. Kalau saya memilih Koiko, saya bertumbuh menjadi seorang lighting, bukan seorang gitaris. Tapi kalau saya memilih Jeffrey, Jeff, dengerin dong. Kalau saya memilih dia, mungkin saya akan bisa menjadi seperti dia main gitar di belakang. Tapi pada kenyataannya panggilan saya seorang worship leader, ya, belum punya kepedean, ya. Tapi sahabat saya
apapun yang bisa saya perbuat untuk nama Tuhan. So, hari ini, how to be qualified, berserah sama Tuhan dan bertumbuh di dalam namanya. Saya minta pemusik PL ke depan, singer. Hari ini keputusan di tangan teman-teman semua. Saya udah kasih ilustrasi yang gampang. Kalau saya pilih Koiko, tidak akan jadi apa-apa. Tapi karena saya milih Jeffrey, saya bisa main gitar. Kalau kalian salah pilih Tuhan dalam hidupmu, apa kabarnya kalian? Tapi kalau kalian memilih yang tepat, yaitu Tuhan dalam hidup kalian, saya percaya kalian akan mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan. Dan next week, be a champion sama si Devlin. Ya. Mau jadi seorang pemenang kan? Not a loser, tapi jadi seorang pemenang, amin. Si Devlin akan memperlengkapi kita lebih lagi di minggu depan, ya. Melengkapi, kita diperlengkapi setiap minggu datang ke LG, bukan karena untuk isi waktu, tapi gua percaya kita akan diperlengkapi. Kalau kalian mau, Tuhan aku mau qualified, aku mau diperlengkapi, memenuhi syarat-syarat itu. Biar malam ini pastikan kalian tidak salah menyerahkan diri kalian dan pastikan kalian bertumbuh di dalam Tuhan, amin. Mari saya undang kita semua untuk bagi berdiri malam hari ini. Kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Biar kita memilih Tuhan. Biar kita berserah dan percaya sama Tuhan sekali lagi. Mari nyanyikan dari hatimu malam hari ini, teman. Tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Mari Tuhan, kini aku berserah. Buat kami berserah, buat kami menyerahkan diri kami hanya kepadamu Tuhan malam hari ini. Dan biar kami boleh Tuhan bertumbuh di dalam Engkau Yesus, mengikuti panggilan-Mu dan setia sampai garis akhir, sampai akhir hidup. Kini aku percaya. Malam ini bukan betapa hebatnya Engkau di dunia ini, tapi biarlah betapa hebatnya siapa yang ada dalam diri kalian, teman-teman. Siapa yang kalian percaya, siapa yang kalian taruh. Jangan sampai kalian salah memilih. Malam ini Tuhan, kami datang padamu sekali lagi. Kami berserah. We are surrender, Lord. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Bapa, buat kami Tuhan qualified, buat kami hidup di dalam-Mu Tuhan sekali lagi. Panggilan-Mu ku kan setia. Sekali katakan sama-sama, kini aku percaya. Tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kami berserah Tuhan, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku
ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ini hidup kami Tuhan malam hari ini. Biar kami memilih Engkau Yesus Tuhan sebagai juru selamat hidup kami. Dan biar kami boleh bertumbuh iman kami dalam Engkau Tuhan. Kami gak mau salah memilih, kami gak mau salah menentukan. Tapi biar yang kami pilih adalah Engkau Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau perlengkapi kami lebih dan lebih lagi. Untuk kami bisa qualified, kami bisa lulus Tuhan di hadapan tatamu. Ampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami yang masih muda ini Tuhan, yang masih jauh dari kata sempurna. Ampuni setiap kami Tuhan akan setiap kesalahan, perbuatan kami, perkataan kami. Biar malam ini kami boleh menyadari Tuhan bahwa Engkau Tuhan dengan tangan terbuka selalu menunggu hidup setiap kami Tuhan. Mari Bapa, buat kami Tuhan diubahkan, diperlengkapi, dipulihkan menjadi seperti yang Engkau mau Tuhan. Bukan seperti apa yang kami mau, tapi biar hidup kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapak buat malam hari ini. Kami percaya kami semua yang ada di Life God malam ini Tuhan, hidup kami akan berbeda, kami akan dipulihkan. Kami akan terus Tuhan melakukan semua hal-hal yang baik karena ada Yesus dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak, kami percaya malam ini Tuhan, Engkau yang memeteraikan setiap firman sudah kami dengar. Kami gak cuma mau mendengar tapi biar kami jadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih yang sudah percaya dan terima firman Tuhan, katakan sama-sama amin. Tuhan berkati teman-teman semua.